Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita sudah datang ke tempat ini, kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu, bahkan sepanjang tahun yang sudah kita lewati, Tuhan boleh antarkan kita ke tempat ini di tahun 2022 dengan kebaikan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi. Kita tahu bahwa rencana Tuhan indah. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Dalam suka duka Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Yesus. Apapun yang kami lewati, apapun yang kami lalui Tuhan, semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang ada di tempat ini Tuhan, biar kami Tuhan memberikan hati kami yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh memberikan yang terbaik bagi nama Yesus. Karena pertolongan yang kami alami datang dari Tuhan. Penghiburan yang kami alami hanya datang dari Yesus. Terima kasih Bapa. Biar semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mempersiapkan hati kami. Kami mau memuji Tuhan, melayakkan kami Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa.
kami alami, selalu kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa kami yang ada Tuhan, berikan kami hati yang menyenangkan Tuhan. Berikan kami hati yang mau memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita bersuka karena Tuhan baik. Yes. Haleluya. percaya Allah yang setia, Allah yang benar ada di pihak kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami hal-hal yang baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya
Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Dalam puji-pujian kami jadi duka yang harum bagi-Mu Tuhan, bahkan bisa menggemburkan hati kami agar kami dapat menerima benih-benih firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Roh Kudus, ajarkan kami agar kami mengerti yang Kau inginkan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Ampuni segala kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya, firman Tuhan yang dibagikan buat saya adalah mengenai atau temanya berbuah bagi Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya, kita mulai. Kita buka, maaf ya, saya buka aja maskernya. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Ya. Kita buka Kisah Para Rasul, ini panjang ya, satu perikop ya. Tapi kita mau belajar firman Tuhan dari satu cerita ini, ya, cerita sejarah sebenarnya ya, ini ya, yang dilakukan oleh hambanya Rasul Paulus dan Barnabas. Bisa ditampilkan ayatnya? Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai dengan 12. Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai dengan 12. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Saya ayat genap, 5 ayat ganjil, dan nanti di ayat terakhir kita berbarengan untuk membacanya. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus dan dia. Dan ayat 10, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah pertama Tuhan akan menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Berapa lamanya engkau dapat menjadi orang dan sekali orang ayat 12 sama-sama. Lihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, dan dia takut oleh kebenaran Tuhan. Silakan gitu. Ya, demikian firman Tuhan. Perikop ini agak panjang, dan untuk mengerti ini kita harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan mengerti ini, kronologinya seperti apa, lalu keadaan saat itu seperti apa, lalu juga petanya seperti apa gitu ya, geografi secara petanya seperti apa. Jadi kita bisa mengerti mengenai perikop ini ya. Yang pertama adalah oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Lalu kita baca ayat selanjutnya, Roh Kudus itu berkata kepada Barnabas dan Saulus agar mereka pergi. Ini adalah
kisah perjalanan penginjilan pertama, ya, penginjilan pertama dari Rasul Saulus dan Barnabas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika pertama misi penginjilan ini adalah dipimpin oleh Barnabas, bukan Saulus. Jadi di sini masih kalimatnya Saulus, ya. Ini ya, Saulus dan Barnabas menjadi pemberita Injil dan merintis gereja di berbagai tempat. Ya, diceritakan bagaimana mereka melayani hingga ke Pulau Siprus. Ya, saya mau kita melihat gimana peta geografis pada saat itu ketika mereka pertama kali untuk melakukan penginjilan. Kelihatan nggak? Jadi ketika mereka pertama melakukan penginjilan, mereka berada di sini nih, di Seleukia, ya. Di Seleukia ini mereka, Barnabas, Saulus dan rekan-rekan lainnya bertemu dan berangkat dari situ ke pulau yang namanya Siprus. Kenapa dari Seleukia? Karena Seleukia itu adalah sebuah kota pelabuhan, ya. Dan itu gerbang untuk menuju Antioquia. Antioquia sebelahnya, Antioquia nih. Dari Seleukia ini ke Antioquia gerbangnya. Dan dari Seleukia ini kota pelabuhan, mereka berangkat ke Salamis. Kenapa ke Salamis? Karena Salamis juga kota pelabuhan terbesar di Pulau Siprus. Pada saat itu ini bukan negara. Pada saat itu ini merupakan daerah wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Siprus itu berupa provinsi pada saat itu, ya. Kalau sekarang kan negara, ya. Dan mempunyai ibu kota bernama Paphos. Ini Paphos nih. Ya, ini kepulauan. Ini di pulau inilah pertama kali yang namanya Saulus dan Barnabas menginjili orang-orang. Pertama adalah orang-orang Yahudi, gitu ya. Itu yang pertama, ya. Ayat 4, ya. Mereka berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 5, setiba di Salamis, setiba di kota pelabuhan sini, ya, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ya, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi ketika mereka sampai di kota pelabuhan Salamis, mereka nggak berleha-leha dulu. Mereka nggak kulineran dulu, gitu ya. Biasanya kita kan kalau itu kulineran dulu, gitu ya. Mereka langsung dikatakan firman Tuhan ini, mereka setiba di sana mereka memberitakan firman Allah dan rumah-rumah ibadat orang Yahudi, ya. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lalu mereka mengelilingi pulau tersebut. Kita cerita dulu, ya, ini mengenai ayat ini, ya. Lalu mereka mengelilingi pulau ini. Seluruhnya mereka kelilingi. Ini kelihatannya kecil, ya saudara, ya. Tetapi ini panjangnya dari Paphos sampai ke ujung sini 160 km. Ya, kelihatan kecil. Tapi ini 160 km. Kalau saya ambil 1 km itu sama juga dari sini ke Pekalongan, gitu ya. Dan mereka belum ada kendaraan, kan. Dan mereka mengelilingi nih semua pulau ini sampai tiba dia mereka di Paphos, ya. Dan di Paphos itu, ya, dikatakan apa? Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Paphos ini adalah ibu kota provinsi Pulau Siprus, ya. Mereka sampai di Paphos. Dan dari situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ya, seorang tukang sihir dan nabi palsu, ya. Ketika mereka bertemu dan juga mereka tahu bahwa Bar Yesus ini adalah sahabat karibnya gubernur di pulau tersebut. Jadi bisa dibilang tangan kanannya gubernur, tukang sihir ini. Saya kadang-kala berpikir, ya, dan saya menemukan jawabannya. Kenapa di zaman-zaman seperti itu yang namanya penguasa-penguasa, ya, itu selalu dikelilingi oleh yang namanya tukang ramal, tukang sihir, karena mereka belum mengenal Yesus, ya. Dan gubernur pada saat itu adalah gubernur yang gubernur yang mempunyai keagamaan yang tinggi, tapi dia nggak mengenal Yesus. Mereka gubernur ini dikelilingi oleh para peramal dan juga tukang sihir. Dan jadi pertanyaan, kenapa ini tukang sihir ini yang menghalang-halangi
Barnabas dan Saulus untuk bertemu dengan gubernur. Kenapa kira-kira? Setelah saya selami, ternyata apabila mereka bisa mengenal gubernur tersebut, itu artinya ancaman. Ancaman bagi tukang sihir dan juga para peramal. Apabila mereka mengenal Tuhan Yesus melalui penginjilan tersebut, mereka akan ditinggalkan. Benar gak? Makanya apabila kita mau memberitakan firman Tuhan, pasti kita ada orang yang gak suka. Ada orang yang merasa terancam. Bukan terancam terhadap kepercayaannya sebenarnya, tapi terancam terhadap kehidupannya, bahkan mata pencahariannya sebenarnya. Ya. Itu yang terjadi pada saat itu ya. Ayat 7, ia adalah kawan gubernur itu, gubernur yang bernama Sergius Paulus, adalah orang yang cerdas. Gubernur itu meminta para pengawal untuk memanggil Barnabas dan Saulus. Ya, karena ia ingin mendengar firman Tuhan. Karena gubernur ini mengetahui ada Rasul Saulus ada di sini ya. Saulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan di sinagog di sana, dan sampai informasi itu ke gubernur, dan gubernur itu juga ingin tahu firman Tuhan, keselamatan mengenai Tuhan Yesus seperti apa. Tetapi ayat 8, tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Itu tadi saya katakan ya, ada oknum yang gak suka untuk mengenal Tuhan Yesus. Ada oknum yang gak suka apabila imannya itu untuk menjadi kepunyaan Tuhan Yesus. Penginjilannya dihambat di sini oleh namanya Elimas. Ya. Tapi ayat 9 diberikan firman Tuhan, tetapi Saulus yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Jadi si Elimas ini tatap ya, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Nah, akhirnya setelah berkata-kata itu, setelah ibaratnya menengking Elimas, dan Elimas tiba-tiba pada saat itu pun menjadi buta. Menjadi buta, matanya ditulis di sini katakan berkabut ya, berkabut dan gelap. Dia meraba-raba, tidak melihat lagi, dan akhirnya gubernur itu takjub oleh ajaran Tuhan Yesus. Ya, ceritanya seperti itu ya, cerita secara garis besar. Lalu apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Yang pertama itu adalah yang bisa kita lihat dari cerita ini adalah memberitakan kabar baik. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 4 demikian firman Tuhan, oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Karena disuruh adalah suatu kata yang aktif ya, sehingga mereka berangkat untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tidak berlama-lama, dan mereka langsung memberitakan kebenaran firman Tuhan di rumah-rumah ibadat pada saat itu ya. Ada dua tokoh tambahan, yaitu Sergius Paulus dan Elimas di sini ya. Elimas tidak tinggal diam, dia merasa terancam, sehingga ia memilih untuk mempengaruhi gubernur agar tidak mempercayai hal tersebut ya. Dalam Korintus 1 ayat 8 ya, Korintus 1 ayat 8 demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah salah satu amanat agung ya, bukan hanya untuk gembala ya. Kadang-kala kita berpikir untuk memberitakan kabar baik ini adalah tugas siapa? Tugas gembala, tugas Pak Pendeta, tugas pelayan Tuhan, seperti itu kan. Tapi di sini tidak dikatakan tetapi kamu itu artinya semua profesi yang kita miliki,
yang sudah menerima Roh Kudus ya, jadi kan Roh Kudus turun di atas kamu, dan kita itu disuruh menjadi saksi di Yerusalem. Artinya kita harus menjadi saksi kebenaran firman Tuhan dan kematian Yesus Kristus dan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, dengan kata lain kita tuh jangan egois. Kalau kita diberi keselamatan, boleh cerita-cerita buat orang lain. Intinya begitu ya, kalau bahasa sederhananya ya. Jangan egois. Kita harus memberitakan juga kebenaran firman Tuhan buat orang lain agar orang lain selamat. Inti dari kata itu seperti itu ya. Yesus sendiri membagi hamba Tuhan ya dalam tubuhnya menjadi berbagai macam kan. Ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul, ada yang namanya penginjil, ada namanya gembala, dan juga ada pengajar. Pak, saya kan nggak bisa yang namanya khotbah, Pak. Saya nggak bisa ngomong, Pak. Saya takut kalau di depan mimbar, Pak. Bukan itu, ya, bukan itu. Yang memberitakan firman Tuhan itu bisa secara verbal. Verbal itu bisa di atas mimbar, bisa di bawah mimbar ke temannya, teman akrabnya, gitu ya. Dan juga bisa dengan cara menulis. Apalagi saat ini ada yang namanya media sosial. Ya, media sosial jangan kita taruh hal-hal yang sifatnya untuk curhatan hati aja gitu ya. Hal yang nggak penting. Curhatan hati itu cukuplah buat kita, buat Tuhan atau buat pasangan kita. Jangan di media sosial. Lebih baik diselesaikan secara individu. Yang lebih baik apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara menulis, dengan cara membagikan hal-hal sederhana yang positif, bisa menjadi hal sifatnya inspirasi buat orang lain ya. Atau dengan cara berkomunitas seperti komsel. Saat ini udah ada komsel lagi, tapi kita udah ada doa malam. Dan doa malam pun ya mohon maaf ya, orangnya itu aja gitu. Yang lain pada kemana saya gak ngerti gitu ya. Atau mungkin juga kemarin Pak Markus mengatakan mungkin kita sudah mulai harus dari awal lagi, sudah mulai doa malam di tempat ini. Kalau alasannya karena pulsa, kan bisa berkumpul lagi gitu ya. Karena dengan cara berkomunitas itulah kita bisa dikuatkan, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun jabatan saudara, tidaklah satu yang lebih pintar daripada yang lain ya, di dalam Tuhan ya. Bisa dengan cara-cara memberi perbuatan juga bisa. Nggak perlu memberitakan firman Tuhan juga bisa dengan perbuatan saudara dan menjadi teladan buat orang lain. Ujung-ujungnya orang akan bilang apa? Orang Kristen ya, orang Kristen gitu ya, baik gitu ya. Ada satu kisah inspirasi saudara ya. Kisah inspirasi ini di India. Jadi pada saat itu angin kencang sehingga pohon besar tumbang. Dan tumbangnya melintang di jalan gitu, jalan raya besar ini, sehingga terjadi apa? Macet. Terjadi macet dan semua saling mengeluh. Ya, semua saling mengeluh. Ini mana sih petugas nih? Gak ada yang lapor, gak ada yang bagian pemadam untuk memotong kayu supaya disingkirkan semua. Semua pada mengeluh saja bisanya, tanpa ada satu tindakan pun dari mereka. Bukan semenit, 2 menit, bahkan sampai sekian puluh menit mereka menanti di situ, nggak bisa kemana-mana karena mau mundur juga nggak bisa, sudah padat di belakang. Lalu hujan pun turun ya. Dan yang terjadi apa? Ada seorang anak kecil, dia turun dari mobilnya, jadi sama ayahnya gitu ya. Dia turun dan anak kecil itu mendorong pohon tersebut, pohon besar tersebut. Kira-kira bisa terangkat gak? Nggak terangkat. Tetapi kisah itu bisa menjadi inspirasi buat orang-orang sekitar yang melihatnya. Lalu pada saat itu juga akhirnya timbullah tergerak hati anak-anak kecil lainnya, anak-anak kampungnya. Anak-anak kampung nggak pakai baju, jangan senang tuh. Semua anak kecil ikut membantu mendorong itu yang namanya pohon. Terangkat gak? Tidak terangkat. Tapi kisah inspirasi itu juga akhirnya membuat bapak-bapaknya itu turun dari mobil, turun dari motor, semuanya turun dari mikrolet, dari bis, dan semua orang ikut mengangkat pohon tersebut. Dan pohon tersebut akhirnya bisa disingkirkan. Karena apa? Karena inspirasi dari seorang anak kecil. Ya, demikian juga hidup kita nggak harus selalu ya. Kadang-kadang orang tentang firman Tuhan tuh selalu berpikiran
coba aja ke rumah tetangga saudara yang non Kristen. Kerajaan sudah dekat, ya sesuatu ini, saudara malah kenapa sih gitu? Bukan begitu, ada strateginya gitu ya. Nyala kok iblis rumah ini, aduh itu salah ya. Kita juga harus berhikmat ya. Jadi tentang kabar baik itu tidaklah harus seperti itu juga. Tetapi ada strategi-strategi, bahkan tidak perlu berkata-kata, tetapi dengan suatu perbuatan orang bisa mengerti. Dan ujungnya mereka akan berkata, oh orang Kristen seperti ini, gitu ya. Ini maksudnya memberitakan kabar baik. Ya. Yang kedua, dari kisah ini yang saya dapat adalah mencari orang dengan latar belakang yang sama. Ya, ini bukan berarti sara gitu ya. Dia maunya dengan kelompoknya sendiri saja. Tetapi ini adalah, kalau saya lihat di kisah ini, adalah suatu strategi awal dilakukan oleh Barnabas dan juga Saulus agar firman Tuhan lebih mudah diterima dan dimengerti, gitu ya, agar lebih mudah diterima dan dimengerti oleh orang yang mempunyai latar belakang sama, bahasa yang sama, kurang lebih kehidupannya sama, gitu ya, budayanya sama, itu akan lebih mudah dimengerti. Benar gak kira-kira? Kalau saudara Peter Alkitab, lalu sebelah saudara orang Rusia, saudara gimana menginjilinya? Coba bingung kan? Jadi pertama itu apa? Orang-orang, artinya apa di sini? Orang-orang terdekat terlebih dahulu. Kalau saudara ingin menginjili seseorang, gitu ya, menginjili, memberitakan firman Tuhan pada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Orang-orang yang tahu keberadaan kita, orang-orang yang tahu kehidupan kita. Apabila orang tersebut tidak menerima, itu sudah bukan urusan kita. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Kadang-kadang orang ya, saya lihat ya banyak, ya mohon maaf ya, pendeta gitu ya, gembala itu stres gitu ya. Stresnya kenapa? Kok jemaat saya nggak nambah-nambah? Kita harus melakukan program ini, dan ternyata nggak nambah-nambah juga. Itu biarkan Roh Kudus saja yang bekerja. Pada akhirnya dia akan datang sendiri apabila memang Tuhan sedang menetapkan di tempat di sini. Ya, jadi hitungannya kita melakukan bagian kita sendiri aja. Strategi awal adalah penginjilan kepada. Di sini dikatakan mereka akhirnya pergi ke tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Akan lebih mudah bagi Paulus dan Rasul Paulus dan juga Barnabas untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Ya, ini ya. Yang biasa dikunjungi oleh Saulus dan Barnabas adalah rumah ibadat orang Yahudi. Ketika mereka berkunjung di daerah tersebut, ditambah lagi Barnabas ini adalah asli Pulau Siprus. Jadi mereka tidak berlama-lama lagi. Barnabas tahu tempat itu, karena itu tempat kelahirannya, tahu tempat-tempat yang harus dikunjungi. Bukan hanya tempat yang dikunjungi, ya tahu orang-orang yang mau dikunjungi. Jadi mereka gerak cepat, gercep gitu ya. Tahu yang harus dikunjungi. Bapak ini gembala di sini misalkan gitu ya. Bapak ini gembala di sinagog ini, di tempat ini, dia sudah tahu. Dan cepat untuk menerima penginjilan. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa mesti diinjil lagi ya? Kan mereka orang Yahudi, mereka tahu firman Tuhan. Tetapi masalahnya adalah firman Tuhan yang mereka tahu itu adalah Taurat. Rumah ibadat ada, tapi mereka harus tetap diinjili. Kenapa? Karena yang diajarkan Rasul Paulus ini adalah mengenai keselamatan. Dan keselamatan itu adanya di dalam perjanjian baru kalau sekarang kita kenal ya. Mereka belum mengerti. Mereka taunya hukum Taurat, taunya Nabi Musa, taunya Abraham, gitu ya, taunya Raja Daud dan lain sebagainya. Tetapi untuk keselamatan mereka belum tahu. Makanya Rasul Paulus pada saat itu masuk ke sana. Kalau zaman sekarang sih enak ya. Apa yang terjadi hari ini di sini di Surabaya orang tahu gitu. Apa yang terjadi di Medan beberapa menit kemudian di sini tahu. Ya, karena ada namanya sosial media. Kemarin kan ada gempa kan, ya dikit-dikit goyang dikit lah ya. Beberapa menit kemudian kita cari infonya tahu kenapa itu terjadi. Dulu nggak bisa begitu. Ada apa ini? Ya, jangan Tuhan marah biasanya gitu tuh. Pada dulu ya mistis-mistis. Ada karena Tuhan marah kali itu begini.
Tapi kita beberapa detik kemudian kita cari informasi, ternyata ada gempa di daerah Sumur katanya, 6,7 skala Richter atau berapa itu. Langsung tahu. Tetapi zaman itu 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus mati disalib, orang sekitar belum tentu tahu. Orang di luar sekitar itu belum tentu tahu, makanya harus ada di Injil. Walaupun pada akhirnya Rasul Paulus itu, kenapa menjadi namanya Rasul Paulus? Awalnya adalah Saulus. Jadi pada awalnya Saulus ini menginjili adalah orang-orang yang Yahudi. Dalam perjalanannya Saulus lebih suka menginjili orang-orang di luar bangsa Yahudi, terutama bangsa yang berbahasa Yunani. Kalau dalam latar belakang dia orang Tarsus itu adalah Saulus, tetapi bagi orang Yunani Saulus itu sama dengan Paulus. Sejarahnya begitu ya. Jadi karena dia sering menginjili di daerah yang berbahasa Yunani, lalu ditulis bahwa dia namanya Rasul Paulus. Karena ini pertama dia menginjili, namanya Saulus. Ya, ini sedikit teologi sedikit ya. Bahkan terjadi yang namanya konflik di antara mereka ya. Saudara tahu ya, konflik antara Rasul Paulus, Petrus dan sebagainya, sampai adanya terjadi konsili pertama, konsili Yerusalem. Akhirnya di salah satu butirnya bahwa Paulus mendapat mandat untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah berbahasa Yunani. Ya, kita harus tahu ya sejarahnya seperti itu ya. Kenapa akhirnya Rasul Paulus lebih suka untuk menginjili di daerah di luar Yahudi ya. Sampai ada konsilinya. Ya, kita lanjut. Yang ketiga adalah dari cerita ini yang saya dapat adalah selalu ada masalah dan rintangan. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9 demikian firman Tuhan, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Dia seorang sihir, seorang tukang sihir dan nabi palsu. Selalu ada masalah, ya. Dalam hal apapun ya, bukan hanya pelayanan. Dalam hal apapun selalu ada masalah. Saudara merasa di sini kurang enak, gitu ya, di gereja GBC 78 gak enak lah, pelayanan begini, gembalanya begini, gak asik. Lalu juga majelisnya juga apaan sih begini. Mau pindah gereja lah gitu. Setelah pindah akan menemukan hal yang sama, akan menemukan hal yang tidak saudara suka juga di sana. Maksud saya adalah kita harus bertumbuh dalam gereja lokal. Di tempat saudara bertumbuh itulah, jangan menglok-menglok, malah saudara nggak mendapatkan apa-apa. Ya. Selalu ada masalah dan rintangan. Masalah di sini adalah ada seorang sihir. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam hal pelayanan kita akan menjumpai oknum-oknum yang tidak senang terhadap pelayanan kita, bahkan berusaha untuk menghambat ya kesaksian-kesaksian untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, tapi perlu diingat bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan buat hidup kita. Kita dimampukan dan juga diberi kuasa untuk mengalahkan yang namanya jahat dan tipu musuhnya. Ya. Makanya kalau dalam hal seperti itu, kita jangan merasa bahwa masalah itu justru menyurutkan kita. Karena firman Tuhan berkata kita malah harus bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi maksudnya gini saudara, dalam suatu masalah
itu selalu seiring, ya, ibarat saudara naik sepeda, kaki kiri saudara itu dalam menggenjot itu adalah masalah. Tapi perlu diingat, ketika saudara menggenjot kaki kanan itu adalah berkat. Jadi kalau ingin mendapatkan berkat harus ada masalah dulu. Setiap masalah akan ada berkat. Setiap ada masalah akan ada berkat. Seperti itu prinsip kerja Tuhan. Ya, jangan kita pengen berkat, tapi saudara anteng-anteng aja baik gitu di rumah, nggak akan ada itu berkat yang tiba-tiba rezeki nomplok dari langit jatuh, gitu ya, nggak ada. Saudara mau sehat juga, saudara harus olahraga, harus keluar rumah. Ya, saudara pengen segala sesuatu harus ada suatu usaha, itu yang perlu dilakukan. Jadi setiap masalah itu akan menjadi berkat. Apa berkat yang diterima oleh Rasul Paulus dan Barnabas dengan adanya seorang penyihir tersebut, Elimas? Berkat yang dia terima adalah dia bisa bertemu dengan wali kota, seorang gubernur, dan gubernur itu takjub atas perbuatan dari Rasul Paulus dan Barnabas. Ya. Saudara bisa mengimajinasikan apabila saudara mengenal misalkan penguasa di kota Tangerang, ya, wali kota saudara di sini dan mengenal dekat, malah dia yang mengundang saudara ke tempatnya untuk suatu hal, itu yang namanya staf-stafnya minggir. Ya, namanya staf-staf di bawah-bawahnya itu nggak akan menghalangi lagi apabila apalagi mendapatkan suatu sanjungan dari wali kota tersebut. Benar gak? Oh, Pak Medi, udahlah janganlah temennya Pak Arif misalkan gitu ya. Ini bahaya gitu. Masalahnya dia CS dengan Pak Arif misalkan begitu. Ya, itu berkat yang diterima karena ada suatu masalah, berkat yang diterima oleh Rasul Paulus dan Barnabas, dia jadi mudah untuk memberitakan kebenaran firman di wilayah tersebut tanpa gangguan. Saya membaca ayat terus ke belakang, nggak ada lagi gangguan, tidak ada lagi masalah karena pelindungnya adalah wali gubernur tersebut. Itu yang berkat yang terima. Jadi apabila saudara punya masalah, punya problem, itu adalah ada berkat di belakang itu, di balik itu ya. Ada suatu inspirasi yang saya baca, saya renung-renungkan, ini orang hebat banget ya. Bukan suatu tokoh nasional, bukan suatu tokoh orang besar, bukan. Ini seorang biasa, orang kecil ya. Ini adalah seorang pedagang nasi goreng ya, pedagang nasi goreng di Malang ya. Namanya adalah Bapak Dartadi namanya. Usianya 60 tahun. Apa istimewanya coba? Dia sudah berdagang nasi goreng itu 8 tahun. Tapi dia mendapatkan suatu kecelakaan pada saat pandemi. Apa kecelakaan yang dia terima? Tangannya putus. Dia ceritakan kecelakaannya apa ya, tapi tangannya putus. Saudara bisa bayangkan nggak? Profesi Anda taruhannya, dia nggak bisa, gimana coba masak nasi goreng? Coba ibu bisa nggak masak nasi goreng tangan satu? Yang satu kan harus megang wajan, yang satu megang ini, atau megang cabai. Itu yang jadi masalah buat Bapak Dartadi itu. Tapi dia tidak menyerah. Masalah yang dia hadapi, kalau buat saya pikir-pikir itu besar banget gitu. Tangan satu dia pedagang nasi goreng, dan itu hanya itu keahlian dia. Mau dagang apa lagi dia? Dagang lain pun butuh 2 tangan, ya kan? Ini cuma punya 1 tangan, mau bagaimana? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah tiap hari dia memikirkan bagaimana caranya dia bisa memasak nasi goreng dengan 1 tangan. Ya. Akhirnya bicara, kita kenal, ternyata dia akhirnya menyerah, nggak bisa ini. Tapi ide itu muncul terus. Dia harus mempunyai ide bagaimana mempunyai pengganti tangan kirinya. Tangan kirinya ini yang putus gitu ya. Gimana caranya? Dia mencari membuat suatu alat agar tangan kirinya, pengganti tangan kiri ini bisa bekerja. Dia eksperimen hari lepas hari selama 2 tahun loh. Dia bereksperimen bagaimana bisa memasak dengan suatu alat tambahan, tetapi bisa membuat nasi goreng. Dia bereksperimen, akhirnya dia juga mengalami yang namanya putus asa.
Tapi akhirnya dia mendapatkan caranya agar tetap bisa memasak nasi goreng dengan menggunakan satu tangan. Gimana caranya, saudara? Caranya seperti ini. Ini alat yang dia ciptakan sendiri. Ya, ini nih orangnya, ini orangnya. Yang satu tangan ini yang dia memakai mesin untuk menggoreng, untuk mengaduk, pakai mesin. Tangan kanannya adalah untuk mengambil bumbu-bumbu dan sisa-sisa sampingnya supaya nggak ter. Saya ada YouTube-nya, cuman tadi nggak sempat ya. Cara masaknya seperti itu. Dan kisah ini menjadi inspirasi buat seseorang dan dipopulerkan di TikTok gitu ya. Viral lah ibaratnya. Dulu dia katakan omset saya itu paling banyak juga 30 porsi sebelum pandemi. Sekarang justru pada saat pandemi omsetnya di atas 100 porsi. Saya bingung gimana cara masaknya 100 porsi, tapi ini terjadi. Gitu ya. Di saat pandemi orang susah untuk berjualan, tapi dia di saat pandemi justru omset jualan kulinernya semakin tinggi. Selalu ada masalah, selalu ada berkat. Seperti itu prinsip kerja Tuhan ya. Buat saudara kalau punya masalah, punya apa, jangan langsung down gitu ya. Kita semua juga punya masalah ya. Pak Pendeta punya masalah, gak banyak masalahnya ya, tetapi kita terus harus berusaha untuk menanganinya, gimana cara mengatasinya. Inilah yang dilakukan oleh Bapak Dar tadi. Dan juga umurnya nggak main-main loh saudara, 60 tahun loh, udah tua loh, dikenal sebagai penjual nasi goreng robot sampai sekarang ya. Kalau saudara mau lagi ke Malang gitu, coba lah mampir gitu ya, untuk berbagi-bagi berkat buat Bapak Dar tadi ini ya. Jadi maksud saya sini, selalu ada masalah dan rintangan, tetapi juga selalu ada berkat yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Amin saudara. Ya, jadi nggak perlu khawatir kalau ada masalah. Saya istri saya juga banyak masalah tuh, ya, selalu ada masalah. Tapi herannya tetap ada penyelesaian gitu. Herannya gitu. Ada selalu penyertaan Tuhan, selalu ada yang namanya kebaikan Tuhan, selalu ada yang namanya jalan keluar. Ya, itu luar biasa Tuhan kita ya. Yang terpenting adalah satu saudara, tetaplah melayani Tuhan. Ya, jangan kendor. Kalau saudara udah kendor melayani Tuhan, mohon maaf, Tuhan pun jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya terhadapmu. Itu aja ya. Jangan sampai Tuhan memalingkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Kemarin juga saya kedatangan tamu ya, kedatangan tamu di sekolah di SMK. Wah keren banget loh. Dia itu pakai seragam keren gitu ya. Orang Kristen namanya Josafat, masuk ke kelas, ada apa? Ini apa, saya tamu Pak, saya dari IPP. IPP itu adalah Politeknik Curug. Ya, saya juga alumni sini Pak, 2 tahun yang lalu. Oh silakan ikut pelajaran agama. Di situ setelah pelajaran agama, ternyata maksud dia itu adalah ingin memberi motivasi buat adik-adiknya agar terus jangan kendor melayani Tuhan. Jangan kendor yang namanya minimal ikut namanya pelajaran agama gitu ya. Lalu saya tanya, kamu di IPP Curug itu negeri swasta? Negeri Pak. Tadi kamu bilang kamu orang nggak punya, gimana kamu cara bayarnya? Saya dapat beasiswa Pak. Siap, saya dapat beasiswa Pak. Itu kalau daerah saya kan dia di tempat sekolah saya itu bukan siswa tapi taruna. Ya, jadi gayanya sedikit seni militer. Siapa? Saya dapat beasiswa. Beasiswanya apa aja? Semua akademik, makan, minum, dan juga tempat asrama. Saya bilang, tolong contoh nih Josafat gitu ya, ke murid-murid saya. Contoh seperti ini. Karena bila melayani Tuhan, Tuhan juga akan sibuk melayani saudara. Ya. Lalu yang keempat, ya. Dan jangan lupa bahwa masalah itu adalah yang Pak Gembala pernah katakan adalah untuk menyempurnakan kita, ya. Masalah itu untuk menyempurnakan kita. Ini Bapak tadi semakin sempurna, mempunyai cara unik dalam menyempurnakan dalam dia berdagang ya. Kita harus menanggapi masalah itu dengan sudut pandang yang benar. Sama seperti Rasul Paulus dan Barnabas.
Dia menanggapinya dengan pandangan sudut pandang yang benar. Dihadapinya yang namanya Elimas tersebut. Akhirnya Elimas itu ditengking lah ibaratnya ya. Dan dia buta seketika oleh kuasa dari Roh Kudus ya. Lalu yang keempat, ya, yang keempat saya dapat dari sini, kisah perikop ini adalah melayani dengan kuasa ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ya, seketika itu juga orang itu siapa? Si tukang sihir tersebut ya. Dia menjadi buta. Kenapa bisa begini? Karena ada kuasa. Ya, jadi mulut kita ini punya kuasa, saudara ya. Apabila saudara sudah memiliki Roh Kudus, punya kuasa ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah Para Rasul ayat 8 demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kata kuasa di sini ya, menerima kuasa. Menerima kuasa itu dalam bahasa Yunani-nya namanya di kitabnya bahasa Yunani artinya dunamos. Dunamos itu artinya dinamit. Ya. Jadi saudara akan menerima dinamit. Dinamit itu adalah suatu kekuatan yang dahsyat, gitu ya. Kalau nggak percaya saudara bahwa dinamit meledak di sini punya kekuatan yang dahsyat, gitu. Ya dalam bahasa Inggrisnya demikian ya. But you shall receive power, ability, efficiency, and might. Artinya kita akan menerima kuasa itu, kuasa berupa kecakapan. Giliran saudara apa? Saudara akan mendapat kecakapan di situ. Yang kedua, saudara mempunyai efisiensi. Efisiensi adalah saudara mempunyai keterampilan untuk memanajemen sesuatu gitu. Orangnya cekatan, simple gitu. Jadi sesuatu yang rumit jadi simple. Yang mempunyai ability manajemen yang baik gitu ya. Kecakapan, bagian dari kecakapan dalam juga mempunyai kebolehan. Kebolehan ini bisa berubah talenta. Saudara akan diberi talenta yang lebih daripada yang lain, gitu ya. Masalah saudara percaya dia punya talenta yang lebih. Ya, kadang-kadang mohon maaf aja ya, disuruh main jadi ini pelayan Tuhan, saya belum bisa pak. Suruh ini saya belum bisa pak, belum bisa aja terus. Nanti juga talentanya diambil, dipatok ayam, diambil buat orang lain. Ya firman Tuhan mengatakan demikian. Lu suruh nyanyi pasti nggak bisa, beneran nggak bisa nyanyi nanti saudara. Ya kan? Aduh saya malu pak, malu terus saudara sampai tua. Gitu. Saya punya saudara begitu. Ya, buat saudara saya yang di sini saudara saya luar. Setiap disuruh ngomong, udah kamu aja deh. Saya nggak bisa, kamu aja. Sampai tua jadinya begitu. Kamu aja deh, kamu aja deh. Padahal itu kan menjadi orang tua, udah jadi seorang bapak, jadi nggak punya yang namanya wibawa jatuhnya. Ya kan? Karena kebiasaan untuk menyuruh yang lain saja, jangan saya, orang lain saja, jangan saya. Jadinya begitu. Bila kasih duit saya dulu, gitu. Jadi masalah ya. Panggilan duit saya dulu gitu ya. Nggak seperti itu. Saya juga sama saudara dulu begitu, ya. Pertama kali, cerita dikit ya. Dia mungkin bisa jadi berkat juga buat saudara. Ketika saya baru dilantik jadi PDP ya, senang gitu ya. Merasa lebih rohani gitu ya. Padahal sih biasa aja sebenarnya. Ada doa malam. Dulu doa malam dari Kamis atau apa ya? Kamis itu masalahnya. Dan kita masih ada gembala senior waktu itu ya, Bapak Wisnu. Setelah selesai doa malam, dengan entengnya beliau bilang begini, minggu depan yuk khotbah ya, gantiin saya di Jakarta. Enteng bener kita ngomongnya ya. Orang belum pernah namanya khotbah, belum pernah begini nih, seperti gini nih, baru juga lulus dengan enteng bilang, jadi yuk besok gantiin saya khotbah ya. Di mana pak? Di Jakarta. Lu seperti petir di siang bolong saudara ya. Disuruh khotbah gimana ini ya. Akhirnya saya pulang ke rumah, gak usah tidur, jatuh gak usah tidur. Aduh, gimana ya suruh khotbah besok ya?
minggu depan. Waduh, bolak-balik ya. Yang terjadi apa saudara? Yang terjadi bagaimana, menurut saya, bagaimana caranya saya mempunyai alasan yang tepat agar tidak mau menerima untuk jadi pengkhotbah. Ayo, ada yang kayak gitu. Disuruh main musik, ada aja alasannya. Disuruh jadi singer, ada aja alasannya. Jadi user atau jadi apa gitu, ada aja alasannya. Anak sakit, ini sakit beneran, nanti Tuhan beri mau. Aduh Pak, ini sakit Pak. Saya Pak, ya sakit beneran kalau nanti. Sesuai dengan imanmu nanti jadinya, ya kan? Yang lebih aneh lagi, aduh Pak, cucu saya sakit, hubungannya apa gitu sebenarnya? Kenapa kamu nggak bilang aja pembantu saya sakit atau tetangga saya sakit gitu sekalian gitu ya? Yang terjadi itu memang iblis itu bekerja. Saya mencari alasan bagaimana yang tepat dari alasan. Ini buka kartu dikit ya. Mencari alasan saya nggak bisa, tapi 1-2 hari ini saya mau dalam akhirnya terpikir ini saya mau buang waktu nih. Dalam hati ini nanti semakin dekat harinya gimana ini gitu kan? Akhirnya saya berpikir ulang, minta hikmat Tuhan. Ya udahlah, memang ya kalau apalagi yang nyuruh udah gembala senior lagi pada saat itu ya. Ya sudahlah, saya ambil aja, bodoh amat deh. Mau jadi apa? Yang penting saya ambil, saya ikuti saja. Dan puji Tuhan, yang saya lebih terharu ya, pada saat mau berangkat ternyata saya didukung oleh pasukan, gitu ya. Banyak pelayan Tuhan yang ikut gitu, itu menambah mental ya. 2 mobil kami yang itu ya, tahun berapa sih itu udah lama banget. 2 mobil berangkat kita ke Jakarta ya, dan Pak Gembala juga ikut. Sepanjang perjalanan saya diem aja. Mau ngomong apa ya nanti ya, ini kok hilang semua ya di otak ini ya. Apa yang mau ngomong ya, saya diem aja. Tapi saudara, yang namanya tadi ya, melayani dengan kuasa pada saat di atas mimbar itu sepertinya bukan saya lagi yang ngomong. Tugas saya cuma mempersiapkan yang saya bisa. Saya punya tinggal sisa waktu 4 hari, karena buat saya 4 hari itu pendek ya, karena baru pertama kali kan. Ditambah lagi saya persiapkan 4 hari itu dengan sebaik-baiknya. Saya nggak tak beda ya saudara, yang namanya khotbah itu dengan kita sebagai pembicara yang sifatnya dunia gitu ya. Saya memimpin rapat biasa dulu, seminar biasa, tapi khotbah berbeda, nggak bisa gitu. Perlu ada yang namanya kuasa. Kuasa itu yang datang dari Tuhan, dari Roh Kudus gitu ya. Ya akhirnya saya di mimbar nggak kerasa loh saudara, 1 jam lebih saya. Malah ada yang ngasih kode-kode kelamaan gitu di belakangnya. Ngasih kode kelamaan. Ya, setelah selesai khotbah saya turun ke mimbar itu kayaknya gimana ya, lega banget gitu ya. Lega bener, aduh udah mau tidur apa enak banget dan udah dikasih makan tahu tempe juga udah enak banget ya. Udah enak gitu, perasaan lega. Itu pertama saya khotbah. Jadi apabila saudara disuruh ya, apalagi melayani Tuhan, dan Tuhan nggak mesti jadi pengkhotbah, nggak mesti juga gitu ya. Jadi apapun saudara, itu adalah satu kehormatan. Dan jangan mencari satu alasan yang memang bukan suatu alasan. Kecuali saudara sakit, beda lagi, beneran sakit gitu. Karena dengan kuasa yang kita dapat itu, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bahkan bisa jadi pemulihan buat orang lain, bisa membuat kesembuhan buat orang lain, ya kan? Bahkan bisa menjadi kelegaan dan kelepasan buat orang lain. Ya, amin saudara. Jangan pernah menolak apabila mendapat suatu kehormatan untuk melayani Tuhan. Ataupun saudara yang belum pernah melayani, cobalah belajar untuk melayani ya. Biasa pertama itu grogi, sama saya juga grogi ya. Ya, pemerintahan kita bukan sekedar berkhotbah, tapi juga bisa juga secara verbal tadi, bisa juga secara perbuatan, bisa juga secara teladan, bisa juga yang nggak pintar ngomong ya, melalui tulisan juga bisa ya. Ya, ada firman kita bisa melihat kasih Kristus dan bisa berbuah buat orang lain. Ya, kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita dalam setiap pelayanan kita. Amin. Amin. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah
hamba mau sampaikan Tuhan dengan cara yang sederhana, tapi kami yakin percaya Tuhan telah memberikan Roh Kudus agar kami semua mengerti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, agar kami dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dapat kami percaya Tuhan akan memberikan kuasa buat kami, agar kami bisa menjadi terang di antara kami semua Tuhan, bisa menjadi berkat buat orang lain Tuhan, bisa menjadi teladan buat orang lain Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terima dan menjadi rema buat kami, buat kehidupan kami, bahkan dalam langkah hidup kami selanjutnya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur, syukur, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati hambanya. Tuhan pakai dengan luar biasa. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Yang belum mengambil amplop ada di bagian belakang. Haleluya, kita persiapkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Bapa, kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami, pengalaman-pengalaman untuk kami melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, Kau pakai terus dengan luar biasa. Sebentar lagi Tuhan, kami jemaat-Mu mengulurkan tangan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami, baik perpuluhan, persembahan khusus. Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mempersiapkan persembahan ini, supaya persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mau memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, dengan satu pujian. Haleluya. Tuhan
siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Sempurna penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami boleh Tuhan memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah Tuhan memimpin ibadah kami ini Tuhan. Di penghujung ibadah kami ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, baik itu pemusik, WL, singer Tuhan, LCD sound system atau penerima tamu, apapun kami yang melayani Bapa, biar Engkau berkati Bapa. Terlebih Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan Yesus, Bapak Ferdinand Tarigan Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapa. Bapak Ferdinand, keluarganya, pekerjaannya, juga pelayanannya Tuhan Yesus. Kau berikan dia hikmat, biarlah Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terlebih Tuhan pada saat ini kami berdoa Bapak untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang boleh hadir Bapak. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu Tuhan, biar pulang dengan tidak sia-sia Tuhan, tapi Tuhan membawa sukacita yang besar Bapak. Bahwa Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa
Untuk jemaat kami yang tidak berkesempatan hadir Tuhan, mungkin pada saat ini Tuhan, sakit Tuhan kiranya Engkau sembuhkan. Kau angkat segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sembuhkan Bapa, Kau jamah Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat kami yang mungkin ada pergumulan berat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau kuatkan, Kau berikan jalan keluar Bapa, Kau berikan penghiburan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa untuk gereja kami, program-program yang ada kami yakin Bapa, Kau akan Tuhan selalu mencukupi Tuhan apa yang kami butuhkan. Kami juga Tuhan berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan Yesus bisa Tuhan boleh beribadah dengan tenang, dengan damai Bapa. Ini karena kasih-Mu Tuhan mengasihi Indonesia. Kau pimpin Tuhan Yesus, memimpin kami dari atas sampai yang di bawah Bapa. Biarlah dengan hikmat kebijaksanaan memimpin negara kami dengan baik Tuhan dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada saat ini kami akan berdoa bersama-sama Bapa, seperti doa yang Engkau ajarkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, amin dan imani janji berkat yang Tuhan telah limpahkan buat kita semua. Tuhan melindungi dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Bahkan Tuhan membuat tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai hikmat dan kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, melalui persekutuan kuat dengan Roh Kudus melingkupi kehidupan kita sekalian, mulai saat hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita yang percaya telah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.